pemirsa yang saya hormati, nama saya Riyadi, alamat Keputaran Lodo 3, nomor 28 Pekalongan. Ibu, istri saya ini bernama Nunuk Hidayati. Pada bulan Agustus, tepatnya tanggal 15 Agustus 2006 lalu, telah mengalami kecelakaan sepeda motor dengan mobil box. Pada saat itu istri saya mengalami kecelakaan, itu dirawat di Rumah Sakit Kalisari, Kabupaten Batang. Kondisinya bagaimana Pak waktu itu? Kondisinya tidak sadarkan diri. Berikut dengan temannya juga tidak sadarkan diri, tapi temannya selamat, tidak apa-apa. Kondisi ibu waktu itu gimana? Kondisinya keadaan luka di bagian kepala saja. Mungkin di badannya tidak ada luka, hanya bagian kepala yang luka. Langsung pendarahan besar. Dirawat di Batang, Kalisari Batang, mungkin kurang lebih ada 2 jam. Kemudian karena memang ini gagal otak berat dan harus ditangani di ahlinya, yaitu di Semarang. Jadi waktu itu dari Rumah Sakit Batang itu langsung dibawa ke Rumah Sakit langsung di Romani Semarang. Di Semarang. Iya. Kondisinya waktu itu masih tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri. Kemudian oleh dokter di sana, setelah di CT scan, itu diagnosanya terkena gegar otak. Gegar otak, iya. Itu ditunjukkan foto CT scan. Kemudian letak penggumpalan darah itu untuk segera dioperasi. Dan selama menunggu dioperasi itu 5 hari istri saya ini mengalami koma, tidak sadarkan diri. Ini bagian otak kecil bagian belakang istri saya, ini terdapat gumpalan darah. Pada saat itu hari ketiga istri saya dioperasi untuk diambil gumpalan darah yang ada di otak bagian belakang. Kemudian kurang lebih ada 6 gumpalan ditunjukkan kepada saya. Ini merupakan hasil dari operasi malam itu. Pak, di rumah sakit Romani, Pak. 15 hari. 15 hari dengan komanya ya? Iya, dengan komanya. Ya. Masuk tanggal 15, pulang tanggal 30 Agustus. Iya. Itu mulai menggunakan roda massa pada saat kapan, Pak? Setelah siuman, kemudian bisa minum obat. Ini langsung menggunakan lecitin dan NPP. Untuk lecitinnya ini 1 sendok makan sehari 2 kali. Kemudian untuk NPP ini 2 kapsul 2 kali sehari. Cara minumnya bagaimana Pak? Cara minumnya selang 2 jam dari obat yang diberikan oleh dokter. Karena ini dalam keadaan masih labil, sehingga lecitin dalam sendok itu dicampur dengan NPP yang sudah dibuka dari kapsulnya, kemudian dilarutkan, kemudian diminumkan. Iya, itu. Perkembangannya gimana Pak? Itu alhamdulillah perkembangannya sangat bagus sekali. Saya sendiri juga heran kenapa begitu cepat, begitu siuman, begitu bisa mengenal lingkungan, dan terus tiap hari itu perkembangannya semakin baik. Sepulang dari rumah sakit ini memang keadaan belum begitu bagus, tapi sudah nampak, sudah nampak. Lah ini saraf-sarafnya ini masih terganggu, terutama saraf pembau itu sama sekali hilang, jadi tidak bisa membau. Kemudian saraf perasa lidah itu untuk makan juga tidak bisa. Kemudian gerak motorik dengan itu juga belum sesuai. Namun setelah terus menerus, ini keadaan semakin baik. Dalam tempo kemungkinan itu sekitar 2 bulan. 2 bulan ini sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari, yang mana kebiasaannya itu berjualan, sudah bisa berjualan.
akhir-akhir ini sudah aktivitas sudah normal kembali. Sampai sekarang ini mengangkat air dalam ember ini sudah mampu, sudah biasa. Ini sudah keadaan mencuci, memasak ini sudah dilakukan seperti sebelum sakit. Ini dari Bu Nunuk ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa ceritakan Bu pada pemirsa NASA, ini kemajuan yang Ibu rasakan bagaimana Bu? Untuk kemajuan itu sudah terasa sekali Mas. Jadi, Waktu kemarin itu pulang dari rumah sakit dan beberapa hari itu ya belum tahu ya saya. Belum ingat. Tapi untuk ini awal Iya. awal puasa sampai sekarang itu ya udah ada yang dirasakan. Iya. kalau dulu Itu ya rasanya pusingnya masih ada, terus capek sekali. Untuk tidurnya sakit? juga enggak bisa tidur itu masuk itu. Kan sehari semalam itu paling tidur itu cuma 2 jam. 2 jam, tapi setelah saya itu makin kesini kok tidurnya itu udah enak sekali. pusingnya Sudah tidak merasakan apa-apa sama sekali, udah enak. Untuk makan lah itu kok malah minum obat, mungkin ya karena juga obat untuk mendukung nafsu makan ya kayaknya. Kalau habis minum obat itu rasanya itu kok lapar saya itu enggak. Sudah mulai merasakan Sudah merasakan ya, secara perasanya itu sudah rasanya itu udah mulai. untuk membau, untuk merasakan gimana? Untuk membau Tadinya sudah itu sama sekali enggak bisa Mas, tapi ini mulai ini kok udah bisa membau. udah bisa membau. Untuk perasa itu juga tadinya minum manis-manis aja enggak mau. Tidak Tapi terasa. enggak terasa manis, enggak terasa asin, enggak terasa apa. Tapi makin kesini ya mungkin itu kok sudah soalnya saya sudah bisa merasakan. merasa ya. Awal di rumah sakit itu untuk seperti berjalan, untuk bergerak itu ada gangguan enggak? Untuk berjalan tuh ya Antara gerak kaki itu inginnya cepat, ya inginnya cepat sehingga seolah itu mau jatuh gitu. Tapi sekarang sudah enggak, ini antara saraf dengan gerak motoriknya mungkin sudah sesuai ya, sehingga jalannya ini sudah pelan-pelan sudah bisa berdiri tegak gitu. Kemudian dari pihak rumah sakit apa yang disampaikan Pak? Mungkin komentar dari pihak dokternya. Setelah pulang ini nanti waktu itu tanggal 10 ya kontrol lagi, kemudian kok keadaannya sudah bagus sekali. Ini ibu ditanya keluarnya apa, ternyata sudah tidak ada keluhan apa-apa. Lukanya sudah kering sama sekali, sudah tidak ada bekas-bekasnya, itu sudah tidak ada, tinggal apa ya seperti borok itu dibersihkan, kemudian dikasih obat, ternyata bagus sekali. Untuk luka juga dioles dengan lecithin. Ya, untuk luka itu selain diminum juga lukanya itu dioleskan dengan lecithin. Berapa kali sehari Pak? 2 kali sehari, pagi sama sore setelah mandi. Lebih cepat kering ya Pak? Lebih cepat kering. Saya sendiri juga heran itu kok sama sekali sekarang itu sama sekali bekas-bekasnya itu hampir tidak ada. Tadi yang sudah saya aturkan itu ya, ada sedikit keluhan tuh saya bawa ke dokter umum kan, dokter umum itu nggak berani ngasih obat untuk yang obat minum. Keluhan apa Bu itu? Ada benjolan kecil itu apa namanya itu ya Pak? Steroid. Steroid apa itu kurang. Bu ya Bu, cuma tak kasih salep aja karena tidak berani ngasih obat. Nah ini Bu, tentunya juga dokternya itu kayaknya Pak heran sekali, kok baru sekali ini dengar pasien yang habis kecelakaan gagal otak berat kok sekian bulan kok keadaannya udah begini. Udah normal banget, itu katanya baru saya tok ya. Itu kok belum pernah Bu, apalagi cuma baru jangka bulan ya. Kadang yang sudah tahun aja kok masih belum sebagus keadaan ibu ini kayak gitu. Ya, alhamdulillah dapat. Pokoknya anak aja Bu, saya belum berani ngasih obat untuk minum itu nggak usah. Ini juga jangan minum obat sembarangan. Pertama saya sendiri juga takut itu untuk pusing beli obat luar itu sampai sekarang memang belum pernah obat apa-apa. Yang diminum sementara ya cuman ini dari lecithin sama NPP aja yang sampai sekarang ini. Ini selama
4 bulan ini Pak ya, dari bulan Agustus sampai dengan November ini, itu sudah menghabiskan berapa lecitin dan berapa NBP ini Pak? Untuk NBP mungkin sampai dengan 4 botol, botol ya NBP-nya. Kemudian lecitin itu sampai sekarang ini jadi nggak terhitung lagi berapa jumlahnya. Bapak dan Ibu, mungkin ada kesan-pesan yang ingin disampaikan pada pemirsa Pak, silakan. Saya terima kasih sekali dengan NASA, dengan produknya lecitin dan NBP ini ternyata membuat istri saya menjadi sembuh kembali, normal kembali, kemudian dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti sedia kala. Pada Ibu Nunuk, kasusnya beliau mengalami kecelakaan dan mengalami gagal otak berat. Itu kemudian dengan penggunaan lecitin dan NBP, saat ini Ibu Nunuk sudah bisa untuk beraktivitas kembali, sudah sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, demikian reporter Agung dan kameramen Reza melaporkan dari Pekalongan. Salam NASA.